teman-teman, apa itu asuransi, bank, dan koperasi? Bagaimana ya kira-kira hukumnya dalam Islam? Yuk, kita cari tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 kelas 17. Saya Fitri Nurayani. Saya Alsa Malila. Saya Isyadar Nuniswandi. Saya Zian Rafa Fadila. Saya Triayu Aprilia. Saya Andra Madangkuini Anandita. Merupakan siswa dari SMA Negeri Cibadak. Di sini kami sudah ada di Kampung Pasir Kelotok, RT 4 RW 12 di Masjid Al-Muhsiniyah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wadin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul di kesempatan kali ini. Salawat dan salam kami curah limpahkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta kepada keluarganya, sahabatnya, dan para kita umat-umatnya. Di sini kami sudah berada di Masjid Al-Muhsiniyah bersama Bapak Asep Suhendar. Di sini kami dalam rangka memenuhi tugas PAI tentang asuransi, bank, dan koperasi. Jadi di sini Bapak kita izin menanyakan beberapa pertanyaan mengenai hal tersebut. Ya, boleh. Apa tuh pertanyaannya? Menurut Bapak, bagaimana pandangan asuransi dalam Islam? Pandangan asuransi menurut Islam. Asuransi pada asalnya itu mudharabah, gitu. Mudharabah artinya perdagangan. Ya. Jadi zaman Rasulullah itu tidak mengenal asuransi perbankan sebagai mengenal itu mudharabah, perdagangan. Nah, seiring dengan perkembangan waktu, maka model-model perdagangan atau mudharabah ini menjadi berkembang. Ada bentuk perbankan, kemudian ada bentuk asuransi, koperasi, dan lain-lain. Nah, untuk masalah asuransi ini kita tidak bisa langsung mengatakan ini haram atau halal, gitu ya. Kita jangan dulu melihat haram halal kalau kita belum tahu apa yang maksud dengan asuransi, gitu. Nah, Bapak kebetulan kan dulu pernah, ini nggak apa-apa agak panjang, gitu. Nggak ada batasan itunya, jangan nggak enak kalau jawaban ringkas gitu itu mah. Kan kita harus tahu dulu sejarahnya, ya. Jadi adik-adik juga harus tahu kan asuransi itu kumaha. Apakah selami tahu bahwa asuransi itu kumaha sih contohnya? Tahu nggak? Oh, belum tahu. Nah, asuransi itu kan semacam tadi bagian dari perdagangan. Cuman bedanya di sini ada semacam pertaruhan seolah-olah gitu ya. Pertanggungjawaban mempertaruhkan usia. Gitu. Misalnya begini, ya. Kalau nabung itu kan nyimpan terus uang, ya. Sampai kapan nabung kurang. Nah, kalau asuransi ini Bapak belum bisa menyebut ini haram atau halal dulu ya. Ini contoh banyak asuransi itu seperti ini. Jadi kita ada kontrak gitu. Kita misalnya mau masuk asuransi. Misalnya asuransi kan macam-macam asuransi. Ada asuransi jiwa, ada asuransi kecelakaan, ada asuransi kebakaran, asuransi kehilangan dan sebagainya macam-macam. Nah, contoh asuransi jiwa misalnya, asuransi jiwa di Bumi Putra misalnya. Nah, asuransi jiwa ini kita sebelum masuk asuransi harus ada kontrak, gitu. Kontrak misalnya mau ngambil berapa tahun Pak? Misalnya mau ngambil 10 tahun. Biasanya asuransi jaraknya puluhan tahun. Gitu. Ada juga yang 5 tahun, ada. Nah, ini jaraknya lama asuransi itu. Sampai puluhan tahun, ada belasan tahun. Nah, kita kontrak misalnya, saya mau masuk asuransi 10 tahun misalnya. Nah, dalam asuransi 10 tahun itu si petugas asuransi nanti menghitung
gitu. Asuransi kan ada, bahkan ada apa yang namanya brosurnya gitu. Nah, nanti si orang itu menghitung kalau yang 10 tahun atau misalnya disertakan juga di situ ada uang pertanggungjawaban. Kalau yang 10 tahun ini uang pertanggungjawaban misalnya 10 juta gitu. Nanti uang ini 10 juta adalah uang yang ancar-ancar atau cita-cita. Orang teh nanti kalau sudah 10 tahun ingin punya uang 10 juta. Penabung mah entahlah diancar-ancarnya dan dicita-citakan nabung mah sabaraha ieu. Lamun asuransi mah sudah ada kontrak, nanti 10 juta Pak. Ini Bapak habis kontrak, ini dapat uang 10 juta. Gitu. Itu misalnya. Nah, ini nabungnya enggak nyimpen 10 juta. Gitu. Kita per bulan atau per 3 bulan bayar. Gitu. Sehingga memenuhilah uang itu angka pertanggungan sebesar itu. Misalnya 300.000 per 3 bulan gitu kan. Kalau nabung mah tadi sama itu juga, nabung nyimpen cuman nggak diancar-ancar kudu mencapai angka sekian. Kalau asuransi jadi harus mencapai angka sekian gitu asuransi ya. Itu ini masih panjang sih sebenarnya, tapi yang singkat aja dulu ya. Asuransi menurut Islam ya boleh-boleh saja lah gitu, selama tidak ada yang pihak dirugikan dan tidak ada maksud dan tujuan untuk merugikan pihak yang lain gitu ya. Dan jangan ada tadi kita seolah-olah dipertanggungkan. Niat kita niatkan mudharabah saja ya. Mudharabah atau perdagangan dengan prinsip saling menguntungkan gitu. Mengapa asuransi konvensional tidak dibenarkan dalam Islam? Nah, asuransi secara garis besar terbagi dua, ada asuransi konvensional, ada asuransi moderat. Asuransi konvensional itu asuransi klasik gitu, belum tertata, belum termanage sedemikian rupa gitu. Jadi tadi sifatnya soknya nyimpannya kayak nitip uang gitu. Tah ketika nanti meninggal dunia gitu, ini kamu akan mendapatkan uang dua kali lipat misalnya. Dari rencana uang pertanggungjawaban 10 juta nanti akan mendapatkan misalnya 20 juta. Gitu. Nah, itu kalau meninggal dunia. Kalau selamat tidak dapat 20 juta. Misalnya dapat 10 juta gitu. Kalau selamat sampai kontrak habis misalnya 10 tahun gitu. Uang tadi yang diancar-ancar 10 juta tadi dikembalikan. Tapi kalau meninggal dunia 20 juta. Gitu. Nah, itu asuransi ya. Gitu. Jadi asuransi konvensional cenderung itu merugikan pihak lain. Dan di situ ada muatan gambling atau ada muatan tadi tebak-tebakan, kemudian tidak jelas ini uang ini digimanain, dipakai apa gitu. Nah, itu yang konvensional tidak dimanage ya, keuangan itu dikelolanya untuk apa. Nah, kalau asuransi moderat itu kan sudah kerjasama dengan pihak-pihak perusahaan. Jadi orang-orang ikut asuransi itu kan uangnya disimpan di bank misalnya, dikerjasama dengan bank. Nah, uang ini nanti untuk proyek. Nah, nanti hasilnya dibagi kebagian juga nih orang asuransi, lembaga asuransi ini. Nah, uang inilah nanti yang akan diberikan kepada nasabah gitu. Nah, itu cara moderat. Jadi sudah kerjasama, sudah di manage sedemikian rupa dengan manajemen modern. Adapun tadi kalau konvensional maka disebut kenapa tidak boleh ya, karena itu tidak jelas misalnya ini untuk apa dan dikelolanya oleh siapa kan gitu. Misalnya Bapak punya pribadi uang gitu ya, kemilu asuransi sok ngumpulkannya ke lamun mawat misalkan ke diberi uang 2 kali lipat. Gitu asuransi sok aya embel-embel eta, jika meninggal dunia akan mendapatkan uang pertanggungjawaban menjadi 2 kali lipat misalnya, atau berapa meningkat, bukan hanya 10 juta misalnya, tergantung kontrak gitu ya. Itu dilibatkan dengan ada jiwanya. Ya udah, yang ke berikutnya. Baik Pak, bagaimana hukum bank dalam Islam? Hukum bank dalam Islam ya, itu kalau menurut Bapak boleh-boleh saja. Selama tadi tidak ada prinsip yang merugikan orang lain. Sebenarnya kita, apalagi orang-orang yang kalangan menengah ke atas, ada sistem perbankan itu harus bersyukur.
Karena mereka meminjam uang itu bukan untuk untuk digunakan sehari-hari yang mau dibeas misalkan hanya gitu, bukan, tapi untuk usaha. Nah ini kan usaha untuk mendapatkan uang yang banyak, kemana lagi larinya, gitu kan? Kalau tidak ke bank, gitu. Kalau zaman dulu mungkin belum ada bank, kepada pribadi. Nah kalau pribadi ini biasanya sudah ditentukan kamu boleh pinjam nanti. Nah tapi kamu harus mengembalikan menjadi sekian persen. Nah itu riba, karena itu pribadi dan tidak jelas uangnya itu kan nanti digunakan untuk apa. Yang meminjam itu kadang-kadang bukan digunakan untuk usaha, tapi untuk minjam misalnya bank emok atau bank apa ya gitu, yang orang maaf gitu, yang sehari-hari kadang-kadang jadi tertekan gitu, minjem digali lubang tutup lubang gitu. Itu tidak boleh begitu. Jangan minjam sifatnya untuk keperluan sehari-hari, tapi untuk usaha, kemudian ini nanti hasilnya dibagi gitu. Nah harus ada kesepakatan seperti itu sebenarnya. Jadi kita yakin kalau bank-bank yang ada di Indonesia atau di dunia itu bank itu dikreditkan lagi, dipinjamkan lagi lah kepada proyek-proyek. Nah hasil keuntungan dari proyek itu nanti dibagikan untuk nasabah untungnya gitu ya. Itu menurut Bapak seperti itu. Boleh-boleh saja selama tidak merugikan pihak lain gitu. Nah terus Apakah gaji yang diberikan pada karyawan bank bisa disebut halal? bisa disebut halal, karena orang itu kan kerja berdasarkan keringatnya sendiri. Dia tidak mau tahu dan dia tidak perlu tahu kumaha eta sistem penggajian, sistem dia mendapatkan uang kumaha di mana ieu karyawan. Pokoknya dia niatkan bahwa saya kerja ibadah dan saya kerja ini berdasarkan hasil keringat saya gitu. Jadi tidak terlalu mendalam kepo misalnya sampai tahu ya kumaha ya perbankan itu mah bukan urusan. Jangankan di bank, PNS saja, guru saja itu uangnya kan bercampur baur. Ada uang di pajak di mana, sitaan, dihiji ke segala macam. Lalu orang nyucuk kadinya liar gitu. Niatkan saja bahwa orang arek jadi guru, profesinya arek jadi apa, jadi orang bank. Niatkan bahwa kita kerja, bahwa saya adalah bekerja, beribadah kepada Allah gitu. Ini hasil keringat saya, karena bekerja ke sana itu kan berdasarkan profesi. Ya, kalau jelas-jelas misalnya nyata-nyata bahwa profesinya itu maling, misalnya tukang tipu, nah itu jelas. Kalau orang-orang bank kan dia jelas-jelas bukan kriminal, gitu. Jadi yang jelas saran itu yang nyata-nyata aja, yang diketahui bahwa secara hukum itu melanggar. Kalau misalnya masih sumir atau belum jelas itu jangan dulu dikatakan itu ya haram gitu. Karena segala sesuatu boleh-boleh saja. Al aslu fil asyai al ibahah hatta yakuma dalilu al tahrimi. Segala sesuatu pada asalnya boleh-boleh saja. Sehingga ada dalil yang menjelaskan secara nyata gitu. Misalnya jadi karyawan bank kerja itu tidak boleh ada misalnya nasnya atau ayat Al-Qur'annya itu haram. Kalau ada ayat itu maka haram. Ini maka tidak ada ayat itu. Bukan berarti Al-Qur'an tidak komplit. Itu urusan istihadiyah. Ya, jadi bukan urusan akidah gitu, urusan istihad. Kalau urusan istihad kan harus dikaji. Tadi maslahat madaratnya ya, manfaat dan tidak manfaatnya gitu harus dikaji sampai ke situ ya. Itu aja dulu. Mana lagi? Jika ingin meminta pinjaman kepada koperasi, terdapat biaya untuk membayar jasa. Namun biaya jasa ini akan dikembalikan kepada anggota koperasi. Menurut Bapak, apakah hal ini diperbolehkan? Boleh. Orang kan masa tidak ada jasa, diberikan jasa sebagai bentuk rasa terima kasih, ya kan? Gitu boleh-boleh saja. Kenapa tidak boleh gitu? Jadi orang sudah ditolong misalnya sama orang koperasi, diberikan pinjaman ya. Kemudian kita memberikan jasa ke orang itu boleh, atau misalnya dalam bentuk yang lain tadi jasa administrasi atau jasa apalah. Kalau ada orang itu fee lah misalnya dalam ini ya, pinjam uang dikasih fee. Sekarang niatnya membantu jangan beli rokoknya itu boleh saja. Kalau itu terus apalagi itunya yang tadi yang baru ulangi, coba ada kalimat yang jasa apa?
Coba pelan-pelan. Biaya jasa ini akan dikembalikan kepada anggota koperasi. Menurut Bapak, apakah Oh, akan dikembalikan. Kamu akan dikembalikan biaya jasa ini. Tidak dikembalikan juga nggak apa-apa. Misalnya tidak dikembalikan biaya itunya, diambil kok ya nanti kok nggak apa-apa. Kamu ini dikembalikan di anak nasabah, ya bagus itu. Ya, nggak apa-apa, boleh. Gitu. Ya, apalagi. Apakah sisa hasil usaha koperasi termasuk riba? Tidak riba. Ya, kalau riba itu jelas-jelas tadi satu, ini orang merasa tertekan. Yang mana minjem duitnya ke orang gitu. Terus kembalikan sekian persen. Itu melampaui dari batas kemampuan. Jeung dia tanah teh uang yang dia pinjam itu bukan untuk usaha, untuk apa, tapi untuk kebutuhan sehari-hari. Diberi minjem sembarangan orang kayaknya. Jangan, itu koperasi juga harus selektif memberikan pinjaman itu. Jangan ke sembarang orang. Kamu pinjam untuk apa, Bapak? Oh, pinjam untuk usaha, misalnya usaha apa? Nah, gitu. Berikan pinjaman. Tuh, terus hasil itunya misalnya tadi apa? Hasil usahanya itu. Hasil usahanya enggak riba. Yang namanya juga orang usaha harus saling mengerti, ya. Itu enggak riba, silakan aja. Itu yang riba itu yang sudah ditentukan itu dan membuat orang tertekan, dan kemudian ini untuk kebutuhan sehari-hari. Terus lamun teu ieu kan ditingkatkeun deui ieu na teh. Naon bunganya misalnya sampai orang tertekan kasiksa gantung diri we kan gitu misalnya karena tidak bisa membayar kan gitu. Tapi lamun orang ini mah oh ya kasihan, udah aja bebaskan. Itu juga harus ada perasaan seperti itu, perasaan kemanusiaan. Nah, berarti dia juga hadirnya koperasi atau bank itu untuk ibadah. Tapi kan lamun ayeuna misalkan sistem modern mah enggak demikian gitunya. Dan sebenarnya mah enggak jadi masalah hutang piutang mah tidak ada istilah kriminal, bukan kriminal. Nanti juga ada keringanan. Bapak benar tidak mampu, dikaji, dipelajari. Oh iya. Nanti kalian berapa mampunya? Ada kebijakan itu sebenarnya. Bank juga, apalagi koperasi ada. Jadi sabar atau mampuna ada sekitar itu ada sebenarnya gitunya. Tidak bisa kena sampai yuk kumah. Harus sampai mempersiapkan ke arah situ, ya. Ada sisi kemanusiaannya. Memang ini idealnya yang mengelola perbankan itu adalah orang-orang beriman, gitu. Jadi bukan orang-orang kapitalis. Sudah saatnya orang-orang Islam, umat Islam memikirkan sistem perbankan Islam. Berarti dikelola oleh orang-orang Islam yang tadi ada muatan ibadah, ada naluri kemanusiaannya, gitu. Ya, jadi dia tidak menekan atau merugikan pihak lain. Mungkin kalau sifatnya tadi oleh orang-orang yang kapitalis, ya, ingin meraup keuntungan sebenarnya, tidak mau orang itu sengsara atau tidak, ya itu jangan kita masuk aja, jangan masuk perbankan seperti itu, ya. Kalaupun mau masuk, ya perbankan kan ada yang disebut bank syariah gitu. Berarti itu kan sudah membawa semangat dari Islam. Semangat Islam itu adalah semangat keadilan, ya, dan kemudian membawa kesejahteraan untuk semua pihak. Itu ada lagi. Ya Bapak, tadi kan kami sempat melihat spanduk Pak di depan itu tentang dilarang riba Pak ya. Nah, bagaimana tanggapan Bapak? Dan juga apakah Bapak pernah punya pengalaman dari riba, asuransi atau bank Pak? Ya, pengalaman Bapak misalnya di asuransi, Bapak pernah di asuransi, namanya asuransi di koperasi, namanya koperasi warga pedagang gitu. Maka di koperasi ini Bapak sih menerapkan sistem itu. Karena Bapak berangkat dari orang-orang inilah, dari kapasitas ustadz misalnya, nah ingin membantu. Nah, kemudian kepada nasabah itu diberikan dulu mampu tidak sekian. Nah, kalau ternyata terjadinya akhirnya harus dibebaskan Bapak gitu. Nah, itu tidak riba, ya. Kalau misalnya tadi ada spanduk dilarang misalkan ini riba, ya tidak boleh juga kita seperti itu. Bisa nggak kita cari solusi? Kalau menyalahkan orang kan begini, riba tidak dilarang masuk, kan ada begitu. Spanduk itu mungkin ya, ini maksudnya dilarang masuk bank emo atau apa, ini riba.
Ya, kita jangan sebagai orang-orang dari kalangan pendidikan ya, gitu. Kita kan di SLTA itu jangan ikut-ikutan, wah nya ribu atau jangan membuat menjudgment atau menjustis orang belum tahu persoalannya kita langsung menunjuk orang itu salah atau gimana. Jangan, lihat manfaatnya juga ada. Tidak sedikit orang-orang yang tertolong ya, yang tertolong dengan adanya Bang Emok misalnya atau apalah gitu, tertolong, dan mereka ternyata lunak kok itunya bunganya sebutnya atau kelebihannya itu kan harus bayar misalnya sekian, wajar lah gitu. Kalau ternyata misalnya belum bisa bayar juga, ada kebijakan lain diperpanjang dulu gitu ya. Bahkan kalau ada yang tidak bisa, orang-orang cuma dibiarkan. Ada loh, itu pengalaman seperti itu. Bapak bertemu dengan orang seperti itu, baik-baik saja. Karena kan kita itu sesama orang-orang muslim, mereka juga tahu, apalagi sudah tahu kondisi yang sebenarnya. Oh, pikarunya maya kumaha misalkan, itu nggak jadi masalah ya. Kita jangan kaku lah dalam menerapkan peraturan. Toh orang anu menciptakan, maka kita fleksibelkan aja gitu, apalagi kita sesama muslim ya, itu ulah gitunya. Nah ini sesama sebagai kaum pelajar kita harus punya pemikiran yang kritis tapi bijak gitu. Ulah pipilun ayo pendapat kita orang milu. Orang-orang berilmu itu orang yang sekolah teh kudu tahu berdasarkan ilmu ya kan. Nah itu saja. Apa ada lagi? Nah baik, sudah cukup Bapak, terima kasih banyak atas pertanyaan-pertanyaan kami. Semoga dapat bermanfaat Pak bagi kami, bagi teman-teman yang di rumah juga. Kami tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, makasih sama-sama. Dahulu, hanya satu yang kita ketahui yaitu mudharabah, artinya perdagangan. Seiring berjalannya waktu, ia terus berkembang sehingga menjadi banyak sekali macamnya, seperti asuransi, koperasi, dan bank. Islam telah mengajarkan banyak sekali tata cara untuk berdagang yang benar sesuai dengan Quran dan hadis. Yang perlu diperhatikan adalah bunga, karena termasuk riba. Hukumnya pun haram, karena hal itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tertulis di dalam Quran dan hadis. Nah, teman-teman, sudah tahu kan hukumnya? Yuk, kita bermuamalah sesuai dengan syariat Islam.